Halo, saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul merebaknya penyakit pernapasan akut di China. Pejabat Kesehatan Tiongkok baru saja mengonfirmasi bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh patogen yang sudah diketahui jenisnya dan menegaskan tidak ada penyakit menular baru yang disebabkan oleh virus atau bakteri baru. China saat ini mengalami ancaman serius penyebaran penyakit pernapasan akut yang mulai merebak sejak November 2023. Selain China, penyakit radang paru-paru ini juga dilaporkan terjadi di Eropa. Penularan penyakit ini umumnya didominasi pada anak-anak. Beberapa rumah sakit di Beijing telah bergulat dengan melonjaknya pasien anak-anak sejak awal November lalu. Rumah sakit anak di Beijing dipenuhi dengan para orang tua yang cemas karena banyak anak mereka mengalami infeksi saluran pernapasan. Jumlah rata-rata pasien di rumah sakit anak Beijing mencapai 7.000 per hari, melebihi kapasitas rumah sakit, kata Radio Nasional China. Mengutip hasil pemantauan Mi Feng, juru bicara Komisi Kesehatan Nasional China, memberikan penjelasan kepada pers tentang situasi lonjakan penyakit pernapasan terbaru di China. Penyakit saluran pernapasan akut yang ada saat ini semuanya disebabkan oleh patogen yang telah diketahui dan sudah memiliki metode pengobatan yang matang. Belum ada penyakit menular baru yang disebabkan oleh virus atau bakteri baru yang teridentifikasi. 根据监测，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，都有相应的成熟治疗手段。未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。 Komisi Kesehatan Nasional China seperti dilaporkan kantor berita resmi Xinhua menyarankan agar anak-anak dengan gejala ringan dirujuk ke institusi pelayanan kesehatan primer di rumah sakit umum karena rumah sakit khusus pernapasan sudah penuh sesak dan memiliki waktu tunggu yang lama. Selain itu, China juga sedang mempromosikan penggunaan pengobatan tradisional China dalam perlindungan kesehatan anak-anak. Wakil Direktur Departemen Urusan Medis Administrasi Nasional TCM, Xing Chao, memberi penjelasan kepada wartawan. 对于轻症儿童，积极应用中医药治疗；对于重症儿童，推动中医药早期介入，发挥中西医结合优势，提升救治效果。 Di dalam negeri, pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik melihat perkembangan penyakit pernapasan akut ini. Namun bagi mereka yang berpergian ke luar negeri, sebaiknya justru meningkatkan kewaspadaan diri. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dr. Imran Pambudi menjelaskan bahwa pneumonia yang saat ini merebak di China pada prinsipnya sama dengan pneumonia yang terjadi di masyarakat, yakni disebabkan oleh infeksi bakteri. Hanya saja berdasarkan laporan epidemiologi, kebanyakan kasus pneumonia di sana disebabkan oleh Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma merupakan bakteri penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19. Bakteri ini diketahui memiliki masa inkubasi yang panjang. Karena itu penyebarannya tidak secepat virus penyebab pandemi COVID-19 sehingga tingkat fatalitasnya rendah. Mycoplasma pneumonia ini ya, itu masa inkubasinya panjang ya. Jadi dengan masa inkubasi panjang biasanya virulensinya juga tidak separah virus ya. Dan kalau kita ketahui memang pandemi itu lebih sering ya disebabkan oleh patogen yang bersifat virulensinya itu tinggi. Ya. Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi merebaknya Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Antara lain di setiap titik pintu masuk negara agar aktif melaporkan jika mendapati temuan kasus pneumonia. Gejala pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae kerap tidak disadari pengidapnya lantaran kerap mirip flu atau infeksi saluran pernapasan atas.
Untuk itu penting bagi Anda untuk mewaspadai penyakit yang dikenal dengan istilah pneumonia berjalan karena gejalanya relatif ringan ini. Meskipun penyakit terkadang hanya menimbulkan gejala ringan, pneumonia ini bisa berbahaya bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah seperti lansia atau pengidap penyakit kronis. Perlu diketahui, gejala pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri Mycoplasma pneumoniae bisa beragam. Berikut beberapa di antaranya. Batuk berdahak. Batuk pneumonia dapat berlangsung selama beberapa minggu, bahkan setelah infeksi bakterinya hilang. Demam dan menggigil kedinginan. Pneumonia yang disebabkan bakteri ini umumnya juga disertai gejala demam tinggi, meriang atau badan menggigil kedinginan seperti flu. Namun ada juga yang tanpa demam sama sekali, sesak nafas dan nyeri saat bernapas, terutama ketika penderita menarik nafas dalam-dalam. Gejala ini terkadang dibarengi sakit kepala dan sakit tenggorokan. Badan kelelahan dan tidak nafsu makan. Gejala pneumonia juga menunjukkan adanya kelelahan yang ekstrim, meskipun tidak banyak aktivitas serta hilangnya nafsu makan. Beberapa orang dengan pneumonia berjalan juga beresiko mengalami masalah kesehatan lain seperti infeksi telinga, anemia, dan ruam kulit. Dan berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia. Pertama, melakukan vaksin untuk melawan influenza, COVID-19, dan patogen pernapasan lainnya jika diperlukan. Kedua, tidak melakukan kontak atau menerapkan jaga jarak aman dengan orang yang sakit. Ketiga, memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik. Keempat, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan memakai sabun antiseptik dan air mengalir. Dan kelima, apabila merasa kurang enak badan atau sakit, sebaiknya tidak keluar rumah dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar. Sekolah-sekolah di Shanghai saat ini berupaya mengatasi meningkatnya jumlah infeksi saluran pernapasan. Sekolah dasar eksperimental Huangpu yang berafiliasi dengan Universitas Chiao Tung juga mengalami lonjakan terdeteksinya beberapa siswa yang terkena infeksi saluran pernapasan pada minggu lalu. Olahraga luar ruangan dan latihan fisik diyakini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena itu, hampir semua sekolah di Shanghai juga aktif mengatur siswanya untuk berolahraga di taman bermain. Sekolah juga memberikan bimbingan olahraga yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa dan tepat sasaran untuk membantu anak-anak yang telah pulih bisa kembali bersekolah untuk menyesuaikan kondisi fisiknya. Akun WeChat resmi Kementerian Pendidikan mengingatkan anak dengan gejala ringan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Siswa yang terinfeksi tidak disarankan pergi ke sekolah dalam keadaan sakit dan siswa harus dipastikan mendapatkan istirahat yang cukup dan makanan yang sehat. Setelah pandemi COVID-19, dunia kini dihadapkan pada penyakit lain. Sejak bulan lalu, infeksi influenza dan Mycoplasma pneumoniae secara bertahap meningkat di Cina. Rumah sakit melaporkan kapasitasnya telah penuh dan meningkatnya penyakit yang disebut pneumonia berjalan ini. Kenali gejalanya dan waspada, namun tidak perlu panik. Keterbukaan informasi dari otoritas kesehatan Cina atas perkembangan kasus ini sangat diperlukan agar dunia bisa bersiap dan tidak lagi masuk dalam wabah pandemi kembali. Saya Nadira, salam.